pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Muhammad Fahri dipersilakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Oke, doa selesai. Buka bukunya semua. Itulah kan asli nggak bawa buka bukunya Bang 12 halaman 213. Ya, 212. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Halal nih ya, Pak. Halal. Alhamdulillah, bisa men. Yang haram berarti aku. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu dengan salah satu ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Fil. Tahu surah Al-Fil kan? Tahu. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Oke, alhamdulillah kita mulai pembelajaran hari ini ya. Di depan papan tulis ini ada PowerPoint tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Nah, 3, 2, 1. Ya, makanan yang halal dan bergizi. Nah, ada yang tahu apa itu makanan halal dan minuman halal yang bergizi? Apa contoh makanan halal? Dia alkohol, Pak. Nasi. Hah? Nasi, benar. Jagung. 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 Ya. Kalau minuman yang halal? Susu, air putih. Asi. Ya. Ada yang produksi asi. Bilang aja. Nah, selanjutnya kompetisi dasar kita hari ini adalah menyebutkan jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Yang kedua adalah pengertian makanan dan minuman yang haram. Dan yang terakhir menyebutkan ayat-ayat Al-Quran tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi dan haram. Nah, sebelum mulai kita bagi kelompoknya. Ini kelompok yang minggu lalu ya. Iya, Pak. Mau diloker lagi? Oke, kita bagi kelompok dulu ya. Oke, tertib. Aisyah ada kan? Ada. Aisyah, Almira, Prianda, Arif, Aulia kelompok 1. Aisyah, Almira, Prianda, Arif, Aulia kelompok 1. Ingat baik-baik. Bunga, Sartika, Dea Silvia, Dwi Rahmadani, Dwi Pina, M. Abdi Maisa kelompok 2. Bunga, Sartika, Dea Silvia, Dwi Rahmadani, Dwi Pina, M. Abdi kelompok 2. Kelompok 3 Meisha, M. Fahri, M. Rocky, Nadia Saputri, Nur Aulia, Nur Hairani. Ya, Nur Aulia, Nur Hairani kelompok 3. Kelompok 4 M. Fahri, Najwa Sofi. Gak ada ya? Nur Raisa Najwa, Silvi, Siti. Ada
Adelia. Udah? Kelompok berapa tuh? 4. Kelompok 5. Wahyu Alifsan, Ferry Ahmad, Tiara Salwa, Empari Ramadan. Ada yang mau dipanggil? Udah, sekarang dirombak. Kelompoknya sesuai dengan panggilan masing-masing. Kelompok 5. Empari Ramadan, M. Emir, M. Rocky, Nadia Saputri, Nelly Andini, Nur Aulia Herlambang, Nur Hairani, Kaisha Najwa, Sylvia Ramadhani, Siti Adelia, Tiara Salwa. Materi kita di PowerPoint ini makanan yang halal dan bergizi. Kita mulai. Apa itu makanan halal? Hasil yang diperolehnya dengan cara mencuri. Misalnya contoh si Ferry sama Abdi nggak sengaja pergi jalan-jalan ke Simpang Tunjung Jati, tembaknya untuk kubras, dia mungkin dimasak haram. Karena diperoleh dengan cara mencuri. Sedangkan makanan yang baik, yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan dalam Al-Quran dan hadis. Ada makanan yang halal, tapi dia nggak baik. Apa contohnya? Misalnya jengkol. Benar, jengkol itu halal. Kalau makin banyak dimakan, nanti yang pertama bau, ya kan? Yang kedua, bisa menghambat air seni, alias kencingnya sakit gitu. Karena kebanyakan makan jengkol. Yang kedua, daging kambing tahu daging kambing? Halal. Semakin banyak makan daging kambing juga bakal bagus, darah bisa lalu meninggal. Dia halal belum tentu dia baik. Maka harus disesuaikan dengan kondisinya, dengan keadaannya, juga dengan porsinya, paham? Seperti hadis Nabi Muhammad, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Makanlah pas kamu makan, berhenti tunggu lagi Pak, tambah dulu gitu. Dah, paham nih kan? Ini sambil baca sambil salin sekarang, silakan. Kemudian dari makanan halal dan makanan yang baik. Dasar hukum makanan halal. Ya, bisa dibaca semua.
dibaca maknanya, dasar hukumnya apa, kemudian disalin di bukunya masing-masing ya. Jadi makanan halal dan bergizi itu sudah didalilkan di ayat Al-Quran, dijelaskan dalam surah di Al-Quran dengan sangat jelas. Makanya jangan sampai kita salah mengkonsumsi makanan. Nah, selanjutnya ayat-ayat Al-Quran tentang makanan halal. Ayat itu biasa disebut dalil. Dalil itu adalah ayat Al-Quran yang ditulis oleh Allah SWT, yakni kebetulan surah Al-Baqarah ayat 168 menceritakan tentang makanan dan minuman yang halal. Coba kelompok 4 baca dulu. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi thayyiban wa tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Apa artinya? Jadi paham kan? Yang makan makanan yang haram itu adalah manusia dengan setan itu berbeda. Kalau setan itu memang selalu tempatnya di mana? Di neraka. Kalau kita kan senantiasa harus beriman kepada Allah. Kemudian syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah ingat ya, makanan yang halal belum tentu makanan yang tadinya halal bisa jadi haram kalau memperolehnya dengan cara yang haram. Makanya harus halal caranya. Dengan apa Pak? Dengan bekerja, dengan mencari nafkah, kemudian diberikan makanan untuk dimakan, itu baru jadi halal. Yang kedua, halal dalam prosesnya. Tahu lembu? Ayam halal nggak dimakan? Tapi kalau menyembelihnya nggak dengan membaca bismillah, jatuhnya haram. Nah, makanya harus perhatikan. Yang halal dalam penyimpanannya. Ingat, daging ayam yang sudah disembelih tadi diletakkan di tempat yang aman, jangan dicampur dengan daging yang haram. Misal sebelahnya daging babi, diletakkan daging ayam, ini bisa jadi haram. Nanti pas makan lupa yang mana ayam, yang mana babi. Nah, jadi salah. Lalu halal dalam pengangkutannya. Ingat, ngangkutnya pakai apa? Harus dengan angkutan yang bersih, jangan sampai diangkat dengan tempat yang bekas kotoran, bekas darah atau nanah atau bangkai, maka jadi jatuhnya halal. Yang terakhir, halal dalam penyajiannya. Ingat, masak itu juga harus perhatikan zat-zat yang ada di dalam kandungan makanan masakan itu. Jangan sampai dicampurkan dengan bahan-bahan yang haram. Misal masak sop kambing dicampur dengan lemak babi atau dengan apa itu tanaman ganja biar enak, misalkan haram kan? Jadinya dosa. Paham ya? Untuk lebih memahami materi kita hari ini, di depan ada video tentang hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Simak baik-baik ya. Nanti dari video ini akan bagikan soal-soal kepada tiap-tiap kelompok yang harus bisa kalian jawab. Paham? Ayo, perhatikan baik-baik videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar salah satu materi kelas 8, yaitu hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Terkait perintah memakan makanan yang halal lagi baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 114. Marilah kita bersama-sama membaca Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Dalam Surah An-Nahl ayat
114, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umat Islam untuk memakan makanan dan mengkonsumsi minuman yang halal dan baik. Apa isi kandungan dari surah An-Nahl ayat 114 itu? Dalam surah An-Nahl ayat 114, Allah menyuruh umat Islam untuk memakan makanan dan mengkonsumsi minuman yang halal dan baik. Halal di sini ditinjau dari 3 hal, yakni halal zatnya, proses mengolahnya, dan halal cara mendapatkannya. Sedangkan makanan yang baik adalah makanan yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh. Paham? Halal di sini dapat ditinjau dari 3 hal, yakni halal zatnya, proses mengolahnya, dan halal cara mendapatkannya. Sedangkan makanan yang baik adalah makanan yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh. Sebaliknya, kita harus bisa menghindari makanan dan minuman yang haram. Apabila kita memakan dan meminum yang haram dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang merusak tubuh kita serta membuat jiwa menjadi terganggu. Dampak negatif lain akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram adalah dapat membuat doa seseorang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malas beribadah. Dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik, maka tubuh akan menjadi sehat, ibadah semakin rajin, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita senantiasa berhati-hati dan waspada dalam memilih makanan dan minuman. Dari materi video tadi, siapa bisa menyebutkan dampak negatif dari mengkonsumsi makanan yang haram? Kelompok mana? Ya, kelompok 2 silakan. Doa seseorang tidak dapat dikabulkan, membawa penyakit, sama ada dosa. Ya, Masya Allah. Teman kita pembahasan 3 ini luar biasa ya. Yang kedua, ada yang bisa jawab untuk kelompok yang kedua? Surah apa yang menerangkan tentang minuman dan makanan yang halal? Kelompok 3? Surah An-Nahl ayat? Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Masya Allah, luar biasa. Nah, sekarang setelah ini kita masuk soal untuk masing-masing kelompok. Nanti setiap kelompoknya akan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Paham? Seperti yang lalu ya. Yang kata di depan ini. Dalam apa tanya? Dalam Islam? Ada yang setuju dengan pendapat ini? Boleh atau enggak? Jadi dalam Islam babi boleh makan? Nah, kalau babi nggak makan, apa sebabnya dalam Islam babi itu boleh? Ya boleh, ya babinya boleh makan. Cuma kalau kalian makan babi baru nggak boleh. Paham ya? Pakai baiknya ini makanya berbahaya nih, harus agak bisa pakai baik. Jadi dalam Islam babi itu boleh, tapi tidak boleh dimakan. Paham? Pintar, cerdas luar biasa. Yang kedua nih, kata-kata dari Bapak. Boleh tidak? Boleh tidak? Ya, boleh tidak kita meminum air di dekat anjing? Boleh tidak kita meminum air di dekat anjing? Boleh nggak? Yang bilang boleh katakan. Yang bilang enggak? Boleh atau enggak? Sekali lagi, boleh tidak kita minum di dekat anjing? Boleh. Tapi kalau kalian minumnya kongsian sama anjing baru nggak boleh. Paham? Yang itu haus nih minum boleh. Tapi kalau kencing minum nggak boleh. Paham ya? Jadi kalau dia ngomong banget ya, bingung kita. Oke?
Ada 3 soal untuk masing-masing kelompok. Ini kalian kerjakan, kalian jawab. Setelah itu nanti akan Bapak tanya satu-satu masing-masing kelompoknya. Paham? Paham. Oke, 15 menit waktunya dari sekarang. Silakan kerjakan. Ya, 1, 2, 3. Semua 3, 3. Soal yang pertama, Islam memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi toyib. Toyib ini maksudnya baik ya. Jelaskan maksudnya apa. Yang kedua, Islam dalam menentukan kehalalan suatu makanan minuman berdasarkan 3 hal. Tadi kan jalan? Jelaskan apa saja. Yang terakhir, sebutkan masing-masing 3 contoh jenis makanan dan minuman yang dihalalkan dan 3 jenis yang diharamkan. Paham itu? Oke, 15 menit waktu dan sekarang silakan kerjakan. Kalian berdiskusi antar kelompok ya. Apa nomor 1? Islam Ini kelompok 2 bisa kan? Luar biasa. Kelompok 2 ini pintar-pintar nih. Anak SMP 10 semua pintar-pintar cerdas. Kelompok 3 udah? Nomor belum? Oh, biasa. Kelompok 4, kelompok 5 segera. Ini Wahyu udah selesai kelompok 5. Nah, nanti dari masing-masing kalian memilih buat benar salah satu untuk menyebutkan jawaban yang kalian tulis, paham? Siapa yang diutus itu tergantung masing-masing dari kelompoknya. Dia masih belum jalan. Pak, Taib tadi apa? Taib. Baik itu artinya baik. Dalilnya surah Al-An'am ayat 114. Oke, skip. Selesai kelompok 3. Terus.
diskusi sudah selesai. Udah siap semua? Oke, udah. Untuk soal nomor 1, kelompok mana yang bersedia? Kelompok 3, silakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini. Ya, nomor 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3 mengenai soal nomor 1. Jadi yang menilai kami makanan yang halal dan baik itu adalah makanan yang diperbolehkan dimakan menurut ketentuan syariat Islam seperti dalam surah An-Nahl ayat 114. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi caranya dengan memahami isi kandungan surah An-Nahl ayat 114. Paham ya? Oke, nomor 2 kelompok mana yang bersedia? Kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan diskusinya. Silakan kepada kelompok 4 mempresentasikan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kami tentang dalam Islam menentukan kehalalan suatu makanan atau minuman berdasarkan 3 hal jelaskan. Yang satu, cara mendapatkannya. Antara lain cara mendapatkannya adalah untuk kita bekerja keras atau bekerja. Jika kita lihat tanpa tahu orangnya, itu sama aja dengan haram. 2. Cara prosesnya dalam suatu produk makanan mentah ada penyajian yang dibentuk proses di mana suatu bahan mentah yang dimasak dengan bumbu-bumbu yang halal. Maka dari itu, bumbu-bumbu yang dimasukkan harus halal supaya makanan yang jadi halal. Nomor 3. Penyajiannya. Dalam suatu makanan, kadang di restoran, di warung, ada suatu penyajian yang dimana dari dapur menuju ke meja makanan. Maka dari situ, di penyajiannya itu harus ada misalnya pembersihan, dari mana kotoran-kotoran dan bakteri-bakteri yang halal dibersihkan menjadi halal. Terima kasih dari kelompok 4. Baiklah, untuk soal nomor 3, silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan contoh makanan dan minuman yang halal. Silakan, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan soal nomor 3 tentang jenis-jenis makanan minuman yang halal. Untuk makanan yang halal yaitu nasi, jagung, kurma, dan sebagainya. Kalau minuman yang halal yaitu susu, air putih, kopi, dan sebagainya. Coba diulangi minuman yang halal tadi. Minuman yang halal susu, air putih, kopi. Oke, ada pertanyaan? Kelompok 1. Dan tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 hasil presentasinya. Selanjutnya untuk contoh makanan dan minuman yang haram kepada kelompok 1 dipersilakan. Kepada kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan diskusinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 untuk menjelaskan minuman haram. Makanan dan minuman haram. Makanan haram adalah bangkai, babi, dan anjing. Jenis minuman yang haram adalah alkohol, khamar, dan arak. Oke, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Ya. Oke, terima kasih kelompok 1 untuk presentasinya. Terima kasih untuk presentasi diskusi hari ini. Adapun kelompok yang terbaik dalam mempresentasikan hasil kelompoknya yaitu kelompok 3 dan 4. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat nantinya kepada kita semua. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita simpulkan hari ini dulu pelajaran tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Sekali lagi mau tanya, apa itu makanan dan minuman yang halal? Makanan yang baik Makanan yang baik untuk dikonsumsi. Tidak
tidak tercampur dengan yang Haram. menurut Al-Quran dan Hadis. apa dalil tentang makanan minuman yang halal? Quran surah ayat 14. Masya Allah, kita. Bagaimana pelajaran hari ini anak-anak Bapak sekalian? Sudah paham? Menyenangkan? Alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua ya. Amin. Amin. Adapun pembelajaran untuk minggu depan yaitu adalah perkembangan agama Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Paham? Buka bukunya nanti bab 13 ya semua. Nah, sebelum kita tutup ada sedikit tugas di rumah untuk kalian. Yang harus kalian cari nanti adalah coba cari contoh makanan yang halal tapi tidak menyehatkan, tidak baik. Dan contoh cari makanan yang haram tapi bisa dikonsumsi dalam keadaan tertentu. Ada tidak? Kalau ada, tulis jenis makanannya dan berikan contohnya. Paham? Paham tuh? Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Muhammad Fahri dipersilakan. Selesai pelajaran kita hari ini, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim.